Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soleh dan soleha, bertemu kembali dengan Miss Ella. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yes, tetap semangat belajarnya ya. Yuk, sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Semoga pembelajaran kita pada hari ini mudah dipahami dan menyenangkan. Dan jangan lupa, biasakan untuk melakukan kegiatan pagi kalian. Apa saja kegiatannya? Sholat subuh, sholat duha, membantu orang tua, mengaji qiraati, hafalan Al-Quran, mandi, dan sarapan. Ups, yang paling penting, siapkan buku dan alat tulisnya ya. Sudah tidak sabar ya? Yuk kita mulai. Pada kesempatan kali ini, kita masih berada di tema 1, indahnya kebersamaan, tapi kita sudah berada pada subtema 3, yaitu bersyukur atas keberagaman. Tepatnya pembelajaran ketiga dan keempat. Untuk tujuan pembelajaran pada materi kali ini adalah sebagai berikut. Quote of the day. Jalis ahla sidqi wal wafai. Artinya, pergaulilah orang yang jujur dan menepati janji. Anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya kita masih belajar mengenai keanekaragaman budaya di Indonesia. Pernahkah kamu mendengar tentang upacara pemakaman suku Bali yang disebut ngaben atau upacara kasada suku Tengger di Jawa Timur? Adakah upacara adat atau budaya masyarakat yang khas di daerah tempat tinggal kamu? Nah, ada satu budaya masyarakat yang sangat terkenal karena keunikannya. Budaya ini dilakukan masyarakat di salah satu pulau kecil di Provinsi Sumatera Utara. Penasaran kan? Ingin mengetahui lebih jauh? Yuk, kita simak baik-baik penjelasannya. Lompat batu atau hombo batu merupakan tradisi yang sangat populer pada masyarakat Nias di Kabupaten Nias Selatan. Tradisi ini telah dilakukan sejak lama dan diwariskan turun-temurun oleh masyarakat di desa Bawo Mataluwo, Bukit Matahari. Tradisi lompat batu sudah dilakukan sejak zaman para leluhur, di mana pada zaman dahulu mereka sering berperang antar suku sehingga mereka melatih diri mereka agar kuat dan mampu menembus benteng lawan yang konon cukup tinggi untuk dilompati. Seiring berkembangnya zaman, tradisi ini turut berubah fungsinya. Karena zaman sekarang mereka sudah tidak berperang lagi, maka tradisi lompat batu digunakan bukan untuk perang lagi, melainkan untuk ritual dan juga sebagai simbol budaya orang Nias. Tradisi lompat batu adalah ritus budaya untuk menentukan apakah seorang pemuda di desa Bawo Mataluwo dapat diakui sebagai pemuda yang telah dewasa atau belum. Para pemuda itu akan diakui sebagai lelaki pemberani apabila dapat melompati sebuah tumpukan batu yang dibuat sedemikian rupa yang tingginya lebih dari 2 meter. Baiklah anak-anak, setelah kalian menyimak mengenai lompat batu atau hombo batu, nah, kamu dapat mendengarkan gurumu membacakan teks di dalam kelas. Pernahkah kamu berada di ruangan yang besar? Bagaimana jika gurumu membacakan cerita di dalam ruangan yang besar menggunakan pengeras suara? Apakah kamu bisa mendengarnya dengan jelas? Baik, Ibu akan menjelaskan mengenai apa itu gema dan gaung. Pernahkah kamu pergi ke pegunungan? Saat orang berteriak di pegunungan, suaranya dapat terdengar berulang-ulang. Itu terjadi karena pemantulan bunyi. Apa itu pemantulan bunyi? Bunyi dapat memantul jika mengenai benda padat dan keras seperti tembok, batu, kayu, besi, seng, dan kaca. Sifat ini dapat menimbulkan gaung dan gema. Nah, yang perlu kalian ketahui,
Gema adalah bunyi pantul yang terdengar lengkap setelah bunyi asli. Misalnya, ketika kamu berteriak di pegunungan bertebing, akan terdengar gema dari suara kamu. Sementara gaung adalah bunyi pantul yang terdengar hanya sebagian atau tidak jelas dan bersamaan dengan bunyi asli. Misal, ketika kamu berteriak di dalam ruang hampa udara atau ruang kosong, sesaat kemudian akan terdengar gaung dari suara kamu. Berikut adalah perbedaan antara gaung dan gema. Silakan kalian simak. Baiklah anak-anak, sekarang ayo kita membaca. Bacalah tematik halaman 114 mengenai pemecahan sebuah masalah. Simak dan baca baik-baik cerita tersebut ya. Baiklah anak-anak, setelah kalian membaca cerita tersebut, kalian pastinya sudah mengetahui cerita tentang Pak Wawan. Nah, untuk latihan saat ini, cobalah untuk menemukan pemecahan masalah yang terjadi di sekitar kalian. Boleh dibantu dengan keluarga kalian, contoh seperti ayah, ibu, atau kakak untuk kalian melakukan diskusi sebuah masalah. Contohnya seperti masalah yang Pak Wawan alami. Kemudian hasilnya kalian laporkan di halaman 116. Diisi ya. Alhamdulillahirrabbilalamin, telah selesai materi kita pada pagi hari ini. Semoga kalian paham ya dengan apa yang Bu Ella sampaikan. Alhamdulillah kalian sudah mengetahui tradisi adat istiadat dari masyarakat Nias. Kemudian kalian juga sudah mengetahui apa itu perbedaan gema dan gaung. Dan kalian juga sudah mengetahui bagaimana bekerja sama dengan orang lain untuk memecahkan suatu masalah. Baiklah, untuk selanjutnya kalian masih akan mempelajari mengenai keanekaragaman budaya. Salah satunya nanti akan ada permainan, sebuah permainan dari suatu daerah yang akan kita pelajari. Baiklah, itu saja dari Bu Ella. Selamat mengerjakan, tetap semangat untuk belajar virtualnya. Kurang lebihnya Bu Ella minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.